Shalom, damai di hati. Salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Kristinov Herman Edi Mamicere, Pendeta Jemaat di Kemim Bukit Moriati Kalabaru, wilayah Manado Timur 4. Dalam sebuah program yang dikerjakan oleh Jemaat Kemim Bukit Moriati Kalabaru, yaitu melakukan pengkajian terhadap bahan pemberitaan firman Tuhan sebagaimana yang termuat di dalam MTPJ atau buku menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Nah, pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, teman sahabat sekalian di rumah atau di mana saja berada untuk memikirkan akan bahan pemberitaan firman Tuhan Gereja Masih Injil di Minahasa pada tanggal 5 Februari nanti atau di minggu yang pertama di bulan Februari, yaitu yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 yang oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injil di Minahasa. Perenungan untuk teks Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini akan dilakukan di bawah terang tema, yaitu gereja sehat yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, gereja sehat yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, teman sahabat sekalian yang ada di rumah dan di mana saja, pengkajian ini dilakukan adalah dalam rangka memberikan kontribusi untuk para pelayan Tuhan dalam mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan atau khotbah di minggu pertama bulan Februari tahun 2023, mulai dari tanggal 5 dan 6 hari ke depannya. Jadi pengkajian ini bukan khotbah, tetapi lebih mengarah pada telaah. Dan karena ini adalah merupakan sebuah kajian atau telaah Alkitab, maka ini lebih berbentuk bahan mentah, seperti tafsiran daripada khotbah jadi. Ini dimaksudkan untuk memberikan kepada kita beberapa informasi yang alkitabiah dalam rangka kita masing-masing mempersiapkan khotbah atau pemberitaan firman, di mana kita diutus Tuhan untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan. Baik, sebelumnya mari kita bersama-sama minta pertolongan Tuhan dalam melakukan pengkajian ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat bersyukur untuk waktu yang Kau anugerahkan kepada kami dalam membaca dan memikirkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yang kami sebagai warga gereja Masih Injil di Minahasa akan merenunginya di bawah tema gereja sehat yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kami sangat menyadari kami adalah manusia yang terbatas dan bahkan yang tak luput dari salah dan dosa. Dan karena itu sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Maka kami memohon, Tuhan ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, sucikan kami dan perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, roh hikmat dan pengetahuan kiranya dianugerahkan kepada kami. Agar supaya dalam terang kuasa Roh Kudus kami bersama-sama memikirkan akan bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini. Dan menemukan pikiran-pikiran Tuhan, isi hati Tuhan, yang merupakan kebenaran-kebenaran yang patut untuk kami jadikan sebagai pedoman dalam kami menjalani kehidupan, sebagai orang-orang yang sudah Engkau tebus, Engkau selamatkan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan
Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 yang judul dan isinya demikian. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian pembacaan teks firman yang akan kita kaji pada saat ini. Saudara-saudara, pengkajian kita pertama-tama akan saya ajak untuk kita melihat secara singkat saja tentang hal-hal umum dari Injil Yohanes ini. Lalu kemudian kita akan masuk pada penafsiran dari perikop yang sudah kita baca tadi. Nanti penafsirannya akan kita lakukan dalam 3 bagian, karena perikop ini saya bagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ayat 1, bagian kedua ayat 2 sampai ayat 6, dan bagian yang ketiga adalah ayat 7 dan ayat 8. Baru sesudah itu saya akan mengajak kita melihat benang merah atau intisari dari pemahaman dalam bentuk penafsiran itu. Nanti juga dalam penafsirannya saya akan mengajak kita untuk melihat poin-poin penerapannya. Baru masuk pada benang merah teks atau intisari dari pemahaman kita dari keseluruhan ayat, yaitu ayat 1 sampai ayat 8. Baru kemudian pada bagian yang terakhir saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa implikasi dari pemahaman dan kajian kita tersebut. Baik, mari kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu hal-hal umum tentang Injil Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Yohanes ini ditulis dalam konteks pertama-tama orang-orang Kristen asal Yahudi, tetapi juga orang-orang Kristen asal Yahudi ini yang kemudian telah menyebar ke berbagai kota dan tempat di luar dari Yerusalem, yang membuat kepergian mereka ke kota-kota dan tempat-tempat di luar Yerusalem itu, mereka membawa dan turut memberitakan Injil di tempat-tempat itu. Sehingga orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen ini memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang belum jadi Kristen di tempat-tempat yang lain di luar kota Yerusalem, tetapi juga kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga Injil itu makin tersebar di luar kota Yerusalem. Ceritanya bahwa proses penyebaran Injil oleh orang Kristen mula-mula ini terjadi dalam konteks penghambatan dari 2 pihak. Yang pertama, penghambatan dari para pemimpin agama Yahudi, tetapi juga yang kedua, penghambatan dari penguasa Romawi. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Yahudi pada saat itu adalah bangsa yang sedang dikuasai dan sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Nah, ceritanya bahwa para pemimpin agama Yahudi ini berusaha dengan sekuat-kuatnya agar supaya
orang-orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Yesus itu dibungkam dan tidak lagi menyebarluaskan berita tentang Yesus yang adalah Tuhan, Mesias, Anak Allah. Di sisi lain, para pemimpin agama Yahudi dan seluruh masyarakat Yahudi pada saat itu sedang berada dalam suatu upaya perjuangan untuk mencari kemerdekaan dari penjajahan bangsa Romawi. Nah, jadi para pemimpin agama Yahudi dan masyarakat Yahudi umumnya pada waktu itu di satu pihak mereka sementara berupaya untuk menghentikan dan menghambat penyebarluasan Injil oleh orang-orang Kristen asal Yahudi mula-mula. Tetapi di sisi lain mereka juga sedang berupaya untuk menggapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa Romawi. Dan dua konteks ini saudara-saudara saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Justru penjajahan dari bangsa Romawi ini mengakibatkan orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus di kota Yerusalem, terdesak keluar mencari tempat perlindungan di kota-kota yang lain, di tempat-tempat yang lain di luar kota Yerusalem. Oleh karena mereka juga dianggap oleh para penguasa Romawi sebagai ancaman terhadap religiusitas Romawi, terhadap keberagamaan dari bangsa Romawi. Apalagi pada waktu itu, dalam sejarah diketahui bahwa kaisar-kaisar Roma itu, mereka mengangkat diri sebagai Tuhan. Mereka mempropagandakan diri sebagai anak Allah. Nah, orang-orang Kristen mula-mula pada waktu itu, mereka diperhadapkan dengan dua tantangan ini. Di satu sisi, para pemimpin agama Yahudi dan masyarakat Yahudi umumnya yang menolak Yesus, dan karena itu membenci para pengikut Kristus. Dan di sisi yang lain, mereka juga tidak disukai oleh orang-orang Romawi karena bangsa Romawi memaklumatkan supaya setiap warga negara di dalam kekaisaran Romawi itu harus menyembah kaisar sebagai Tuhan. Maka dalam konteks inilah kemudian Yohanes menulis suratnya atau menulis Injilnya untuk orang-orang Kristen. Ya, baik orang Kristen asal Yahudi, pertama-tama untuk mereka, tetapi juga kepada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi yang sudah menjadi percaya Yesus. Yang intinya ketika Yohanes menulis Injilnya ini mau menegaskan, menekankan kepada mereka bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan, benar-benar Mesias, anak Allah. Agar supaya mereka dapat diteguhkan dalam iman mereka meski tantangan yang mereka hadapi itu cukup dan sangat berat. Tapi mereka dapat tetap teguh dalam iman, keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi meski di tengah-tengah tantangan dua pihak ini. Bangsa Yahudi yang membenci Yesus dan masyarakat Romawi yang memaksakan untuk hanya menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Nah, dengan menulis Injilnya ini, Yohanes berharap supaya orang-orang Kristen ini imannya diteguhkan dan mereka dapat memiliki sukacita dan dapat mengalami kehidupan yang bersumber dari Tuhan oleh karena iman itu. Dan tujuan itu dapat kita temukan bersama-sama di dalam pasal 20 ayat 30 dan 31. Yohanes secara gamblang, secara eksplisit menulis tujuannya dalam penulisan kitab Injil ini. Ketika Yohanes mau menyampaikan berita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kemudian di dalam Injilnya ini Yohanes membuktikan ketuhanan Yesus itu paling tidak dengan dua cara.
Yang pertama, Yohanes memaparkan narasi-narasi yang berbentuk alegori atau juga perumpamaan. Ada 7 perumpamaan yang diawali dengan kata akulah. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Termasuk dalam teks firman yang kita baca tadi, di mana Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang di sana dia mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Nah, dalam tradisi keberagamaan orang-orang Yahudi, kata akulah ini adalah merupakan sebuah kata atau kalimat atau term, atau bisa juga disebut frase yang tidak asing lagi. Sebab akulah itu adalah merupakan kata yang dipakai oleh Tuhan Allah dalam memperkenalkan dirinya, dalam memperkenalkan namanya kepada Musa dan kepada umat Israel di dalam perjanjian lama, di mana Allah memperkenalkan diri kepada Musa dengan nama Aku adalah Aku, yang dalam Alkitab Perjanjian Lama Septuaginta itu, yang berbahasa Yunani itu, di situ dipakai istilah ego eimi. Ego eimi ini juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam 7 perumpamaan itu, termasuk perumpamaan pokok anggur yang benar yang menjadi kajian kita pada saat ini. Ego eimi, aku adalah merupakan sebuah konsep yang sangat tidak asing lagi bagi bangsa Israel. Itu adalah sebuah nama yang diperkenalkan oleh Tuhan pada waktu Tuhan menjawab pertanyaan Musa, kalau bangsa Israel menanyakan, siapakah engkau yang mengutus aku? Dan Tuhan menjawab, aku adalah aku. Katakan kepada mereka, aku adalah aku, ego eimi. Maka ketika penginjil Yohanes memaparkan 7 narasi perumpamaan, di mana Yesus mengatakan ego eimi, aku adalah, otomatis ini menjadi sebuah pesan yang kuat kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu yang kedua, Yohanes juga memaparkan narasi-narasi yang menggambarkan kuasa keilahian Yesus melalui mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada 7 mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang dicatat dalam Injil Yohanes ini, yang mau mengungkapkan tentang kuasa keilahian Yesus itu. Ya, dari Injil-Injil yang lain kita ketahui bersama bahwa bukan hanya 7 kali Yesus melakukan mujizat, tetapi Yohanes ini ada kalanya dia menggunakan bahasa-bahasa simbol. Nah, kita lihat dalam tulisannya yang lain di Kitab Wahyu, dia memakai banyak sekali simbol di sana. Nah, 7 di sini dalam tradisi Yahudi adalah simbol dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, ketika Yohanes memaparkan 7 mujizat yang dilakukan Yesus dalam tulisan Injilnya ini, sebenarnya Yohanes mau mengatakan bahwa kuasa yang ada pada Yesus itu adalah kuasa yang sempurna. Dan karena itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. 7 mujizat itu ialah, entah apa saya bisa menghafalnya, atau mungkin ketika menghafalnya juga secara tidak berurutan, saya sebutkan, mohon maaf. Yang pertama adalah mujizat air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di kota Kana. Yang kedua ialah mujizat tentang Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Yang ketiga, mujizat Yesus menyembuhkan mata seorang buta, menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya. Yang keempat, mujizat Yesus berjalan di atas air. Yang kelima, mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dari 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Yang keenam, mujizat Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh selama berapa puluh tahun itu, mungkin 38 tahun kalau saya tidak salah ingat, di kolam Bethesda. Lalu yang terakhir, mujizat Yesus
membangkitkan seorang yang bernama Lazarus yang sudah 4 hari mati dan dikuburkan. Nah, ini 7 mujizat Yesus yang luar biasa yang dicatat oleh Yohanes dalam Injilnya ini. Nah, 7 mujizat ini sekali lagi bermaksud oleh Yohanes menunjukkan bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan, Anak Allah, Mesias, yang datang untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Juru selamat itu bukanlah kaisar-kaisar Roma. Tuhan itu bukanlah kaisar-kaisar Roma. Dan Mesias itu, Anak Allah itu, yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi, dialah Yesus itu. Nah, ini maksud dan tujuan Yohanes menulis Injilnya ini, yaitu Injil Yohanes. Nah, ini gambaran umum tentang Injil Yohanes ini. Sekarang kita akan masuk pada proses interpretasi atau tafsiran, saudara-saudara. Nah, sekali lagi dalam penafsiran ini, saya membagi perikop pembacaan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini dalam 3 bagian. Yang pertama ialah ayat 1, yang kedua ayat 2 sampai ayat 6, dan yang ketiga ayat 7 dan 8. Sekarang mari kita masuk pada penafsiran untuk bagian yang pertama, yaitu ayat 1. Ayat 1 ini berkata begini, Akulah di sini maksudnya adalah Yesus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Sekarang kita masuk pada tafsiran terhadap ayat 1 ini. Nah, saudara-saudara, ayat 1 ini membicarakan 2 hal. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Yang dimaksud dengan pokok anggur di sini ialah pohon anggur. Nah, Yesus mengiaskan atau memberi kiasan atau mengumpamakan dirinya itu sebagai pohon anggur atau pokok anggur. Nah, saudara-saudara, Yesus ini sangat piawai dalam menggunakan bahasa kiasan atau perumpamaan untuk mengkomunikasikan ajarannya tentang kebenaran agar mudah dipahami pendengar. Tentu kiasan yang dipakai Yesus adalah objek yang sudah dikenal, bahkan sangat dikenal oleh pendengarnya, agar supaya tentu pendengarnya memahaminya. Nah, kali ini ia mengiaskan dirinya sebagai pokok anggur atau pohon anggur. Para murid Yesus sebagai pendengar tentu sangat mengenali yang namanya pohon anggur dan buahnya. Maklum saja, Palestina pada saat itu merupakan wilayah penghasil anggur, dan buah anggur merupakan buah yang sangat umum di daerah itu. Setiap hari mereka pasti berjumpa dengan kebun anggur. Setiap hari mereka pasti melihat buah-buah anggur. Namun lebih daripada itu, para murid yang sebagian besar orang Yahudi ini juga mengenal bahwa pokok anggur atau pohon anggur atau kebun anggur dalam Perjanjian Lama merupakan lambang dari umat Israel itu sendiri. Itu terlihat antara lain dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Nabi Yesaya menggambarkan Israel sebagai kebun anggur milik Allah. Yeremia juga dalam Yeremia 2 ayat 21 mengatakan Israel sebagai pokok anggur pilihan. Demikian juga dengan Hosea dalam Hosea pasal 10 ayat yang pertama. Nah, saudara-saudara, kalau kita menoleh sedikit ke belakang pada pasal 13, di situ diceritakan tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya dan melakukan perjamuan Paskah bersama dengan mereka. Itu dilakukan di satu ruangan rumah. Yesus bertatap muka dengan para murid, terutama Yudas, dan berbicara mengenai pengkhianatan dan kematian yang akan dialami oleh Yesus sendiri. Lalu pada pasal 14, Yesus berbicara tentang Roh penghibur yang akan menyertai murid-muridnya sepeninggalnya nanti setelah dia sudah meninggal. Dan ternyata sesudah pertemuan yang sangat berkesan itu, di mana mereka kakinya dicuci oleh Yesus dan mengadakan perjamuan Paskah bersama. Nah, setelah itu mereka meninggalkan rumah itu dan pergi.
tentu ketika mereka pergi, mereka dibawa oleh Yesus untuk menuju ke tempat di mana Yesus akan melakukan penyerahan dirinya, yaitu di Taman Getsemani. Nah, dalam perjalanan itu, mereka melewati Bait Allah. Dan di pintu Bait Allah Yerusalem pada saat itu terdapat ukiran yang sangat indah berbentuk pokok anggur yang dilapisi emas, yang merupakan lambang dari bangsa Israel. Salah seorang sejarawan di abad pertama yang bernama Yosefus, dia mengatakan bahwa ukiran pokok anggur dan buahnya di atas pintu Bait Allah itu besarnya seukuran manusia. Itu ukiran yang sangat besar dan jelas. Nah, tentu betapa bangganya para murid yang sebagian besar adalah orang Israel atau orang Yahudi ini melihat ukiran pokok anggur yang merupakan lambang dari mereka sebagai bangsa Yahudi. Nah, tepat di depan ukiran pokok anggur tersebut, Yesus berkata dan menyampaikan perumpamannya itu. Akulah pokok anggur yang benar. Sekarang mari kita perhatikan kata yang benar itu, saudara-saudara. Ketika mendengarkan pernyataan Yesus bahwa dialah pokok anggur yang benar, murid-murid yang sebagian besar orang Yahudi itu tentu tersentak. Tersentak karena pernyataan itu merupakan sebuah ironi yang cukup tajam, yang menunjukkan bahwa Israel yang dilambangkan dengan pokok anggur itu tentu bukanlah pokok anggur yang benar. Ironi itu menunjukkan bahwa Israel atau Yahudi telah gagal menjadi pokok anggur yang benar bagi Allah, karena mereka tidak menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, kini dengan pernyataan dan perumpamaan itu, Yesus menunjukkan bahwa dirinya lah pokok anggur yang benar itu. Murid-murid tidak dapat menghasilkan buah jika terus tinggal di dalam pokok anggur yang lama, yaitu Israel. Hanya di dalam dan melalui Yesuslah, maka mereka akan dapat menghasilkan buah. Saudara-saudara, yang kedua dari ayat 1 ini adalah frase yang berkata, Bapakulah pengusahanya. Jadi Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Saya kira ini jelas artinya bahwa Bapa sebagai pengusaha di sini menunjuk pada diumpamakannya Bapa sebagai tukang kebun anggur yang melakukan pekerjaan penanaman dan pemeliharaan kebun anggur itu tentunya. Nah, itu tafsiran untuk ayat 1. Sekarang penerapan. Pertama, gereja dan hamba-hamba Tuhan dalam tugas pemberitaan firman Tuhan dan ajaran-ajaran Alkitab tentu perlu belajar dari Yesus, yaitu melakukan upaya simplifikasi, penyederhanaan materi pemberitaan melalui berbagai kiasan. Simplifikasi atau penyederhanaan di sini tentu dalam pengertian penyederhanaan dalam hal pembahasaan, dalam hal pengkomunikasian akan berita firman, berita ajaran firman itu. Ada simplifikasi yang sebenarnya tidak boleh, di mana substansi kebenaran firman Tuhan disederhanakan sehingga inti atau substansinya tidak keluar, tidak nampak. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi dalam hal cara membahasakan, mengkomunikasikan atau teknis penyampaiannya perlu menggunakan teknik-teknik simplifikasi atau penyederhanaan, antara lain dengan menggunakan kiasan, perumpamaan atau ilustrasi agar mudah dimengerti oleh jemaat yang mendengarkan. Namun, dalam penggunaan kiasan, perumpamaan, ilustrasi itu kita harus berhati-hati agar jangan justru kiasan, perumpamaan, ilustrasi yang digunakan itu menjauhkan substansi berita yang sebenarnya harus disampaikan dan didaratkan kepada pendengar. Penerapan kedua, dari pemahaman akan ayat 1 itu, maka kita mendapati bahwa bukan karena kita telah terlahir sebagai orang Kristen, lalu otomatis akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Ya. Sama seperti Israel itu, bukan karena mereka bangsa pilihan Allah, maka lalu kemudian menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan ternyata mereka telah gagal menghasilkan buah
ketika mereka dilambangkan oleh Tuhan sebagai pokok anggur. Demikian juga kita sebagai orang Kristen. Bukan karena kita telah terlahir sebagai orang Kristen, lalu otomatis akan menghasilkan buah. Tidak. Hanya bila kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, maka kita dapat menjadi murid-muridnya, pengikut-pengikutnya yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Sekarang kita masuk pada penafsiran bagian yang kedua, yaitu ayat 2 sampai ayat 6 yang berkata begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak dapat tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sekarang mari kita pikirkan tafsirannya. Saudara-saudara, ayat ini berbicara tentang ranting dan aktivitas sang tukang kebun anggur, yaitu Bapa. Ranting di sini menunjuk pada murid-murid atau orang percaya atau gereja atau kita semua. Ayat-ayat ini juga berbicara tentang bagaimana supaya ranting itu menghasilkan buah yang lebat, tetapi juga berbicara tentang ranting yang tidak berbuah. Nah, saudara-saudara, untuk menghasilkan buah yang lebat, maka hal pertama yang patut diperhatikan di sini ialah bahwa ranting, dalam hal ini murid-murid atau orang-orang percaya, harus tinggal pada pokok anggur. Kata tinggal di sini muncul 7 kali dalam perikop ini. Kata tinggal di sini berasal dari bahasa Yunaninya mone. Mone, ya. Nah, kata yang sama yaitu mone juga dapat kita temukan di Yohanes 14 ayat 2 yang berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, ya. Maka tinggal di dalam Yesus di sini pertama-tama menunjuk bahwa orang yang tinggal di dalam Dia mendapat tempat pernaungan yang teguh. Tetapi juga orang yang tinggal di dalam Yesus pasti mendapat kehidupan yang sejati. Di dalam Kristus itu ada kehidupan yang sejati. Oleh sebab itu tinggal di dalam Yesus di sini pada hakikatnya menunjuk pada relasi atau persekutuan yang erat dan intim antara kita orang percaya dengan Yesus. Dalam persekutuan itu ranting akan mendapatkan suplai makanan. Suplai makanan, bicara suplai makanan berarti makanan ini adalah sumber kehidupan. Berarti mendapatkan suplai kehidupan dari pokok anggurnya, sehingga ranting itu akan hidup dan menghasilkan buah. Tanpa tinggal dalam Yesus, seseorang tidak dapat menghasilkan buah dengan sendirinya. Hanya tinggal di dalam Yesus, buah dapat dihasilkan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau tadi supaya berbuah maka harus tinggal di dalam Yesus. Maka yang kedua, untuk menghasilkan buah yang lebat, pengusaha kebun anggur, yaitu Bapa di sorga, akan menyiangi atau membersihkan setiap pokok anggur. Saudara-saudara, di Palestina itu pada musim dingin, pengusaha kebun anggur akan memeriksa setiap pokok anggur untuk melihat kalau ada cabang dan ranting yang mati, dan bila mendapati ada cabang dan ranting yang mati, maka cabang atau ranting yang mati itu akan dipotong. Itu pada musim dingin. Lalu pada musim panas, sang pengusaha kebun anggur atau tukang kebun ini, di musim panas, tatkala rantingnya mulai mengeluarkan bunga, dan proses sesudah itu bunga itu akan mulai berubah menjadi buah-buah anggur yang kecil, maka pada saat itu sang pengusaha kebun anggur itu akan memeriksa kalau ada ranting yang tidak mengeluarkan buah. Nah, kalau ia mendapati ada ranting
maka ada ranting yang tidak mengeluarkan buah, maka ranting itu akan juga dipotong dan dibuang. Ya. Nah, kata memotong di sini diambil dari kata Yunani airo. Nah, kata Yunani airo di sini paling tidak atau paling sedikit mengandung dua arti. Arti yang pertama ialah memotong, dan yang satu lagi ialah mengangkat atau menaikkan. Nah, dari pengertian ini, arti harafiah ini, kita dapat memikirkan bahwa sebelum tukang kebun itu memotong ranting yang tak berbuah, ia terlebih dahulu akan mengangkatnya atau menaikkannya dengan maksud mengatur kembali agar ranting itu mendapatkan sinar matahari dan udara yang lebih banyak, supaya mana tahu ranting itu akan mengeluarkan buah. Namun bila toh ternyata memang tidak mengeluarkan buah, barulah kemudian ranting itu dipotong. Nah, selain itu, sang pengusaha juga akan memeriksa secara lebih detail sampai pada pucuk-pucuk kecil. Dan jika mendapati ada pucuk-pucuk kecil yang tidak menghasilkan buah, maka akan dicomot ya, untuk dibuang. Semua proses itu dilakukan dengan maksud agar pokok anggur itu dapat menghasilkan buah yang lebih banyak, agar tentu bisa dinikmati secara lebih maksimal oleh si pengusaha, baik dinikmati buahnya maupun dinikmati sisi ekonomis dari panen buah anggur itu. Nah, saudara-saudara, proses pembersihan ranting yang berbuah agar bisa menghasilkan buah yang lebih banyak itu dilakukan melalui firman Tuhan. Jadi ranting-ranting yang berbuah itu dibersihkan oleh sang tukang kebun dengan tujuan supaya menghasilkan buah yang lebih banyak, lebih lebat. Nah, di sini ini menunjuk pada pembersihan yang akan dilakukan oleh Bapa di sorga kepada murid-murid, orang percaya, pengikut-pengikut Yesus. Di mana ranting-ranting yang berbuah ini, yaitu kita semua orang percaya, akan dibersihkan terus agar supaya dapat menghasilkan buah, dan pembersihan itu dilakukan melalui apa? Yaitu melalui firman Tuhan. Ketika murid Yesus menerima firman Tuhan dan menstandarkan hidupnya pada firman Tuhan, maka hidup mereka itu akan makin hari, makin bertumbuh dalam kekudusan, dan pada gilirannya akan menghasilkan buah yang lebat untuk dinikmati oleh sang pengusaha kebun anggur. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, Yahweh adalah pemilik kebun anggur. Lalu digambarkan bahwa Yahweh atau Tuhan ini, dia berjalan-jalan di kebun anggurnya untuk memetik buah anggur dan menikmatinya. Namun yang dia dapati ternyata kebun anggurnya tidak menghasilkan buah, atau kalau menghasilkan juga buahnya asam atau busuk. Nah, ini sangat menyedihkan hatinya. Maka melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus hendak mengajar bahwa murid-muridnya harus menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat, agar bisa dinikmati oleh Bapa di sorga. Nah, buah di sini pertama-tama menunjuk pada buah kasih sebenarnya yang sebagaimana yang dibicarakan pada perikop selanjutnya, perikop sesudahnya, yaitu pasal 15 ayat 9 sampai 17. Tetapi juga tentu kita dapat lebih maju lagi bahwa juga berbicara tentang buah-buah roh lainnya. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ada 9 buah roh yang ditulis di sana. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, 9 buah roh. Itu catatan penafsiran yang dapat kita pikirkan bersama untuk ayat 2 sampai ayat 6. Sekarang mari kita lihat penerapannya. Saudara-saudara, seperti Allah Bapa di sorga yang diumpamakan sebagai pengusaha kebun anggur, melakukan pemeliharaan terhadap setiap ranting pada pokok anggur, agar ranting-ranting itu dapat menghasilkan buah yang lebat. Demikian juga Bapa di sorga memelihara seluruh pengikut Yesus, memelihara kita semua, agar hidup kita menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh Allah.
Kita orang percaya hanya akan dapat menghasilkan buah bagi Tuhan jika kita tinggal terus dalam Yesus. Tinggal terus dalam Yesus di sini berarti mewujudkan persekutuan yang intim setiap hari dengan Dia. Di luar persekutuan dengan Tuhan, di luar persekutuan dengan Yesus, kita tidak akan pernah dapat berbuat apa-apa, kita tidak akan pernah dapat menghasilkan buah. Persekutuan yang intim dengan Tuhan di sini ialah persekutuan pribadi dalam doa dan belajar firman, secara pribadi di setiap hari, tetapi juga persekutuan bersama melalui ibadah-ibadah bersama di rumah Tuhan pada hari Minggu, dan ibadah-ibadah di kolom-kolom, ibadah-ibadah bipra dan lain-lain. Itu persekutuan bersama. Ranting yang berbuah, yang dibersihkan, akan menghasilkan buah lebih banyak lagi di sini. Itu menunjuk pada proses pengudusan yang dilakukan oleh Tuhan kepada setiap pengikut Yesus. Kehidupan setiap pengikut Yesus akan selalu dibersihkan dari dosa-dosa yang masih ada, agar makin hari hal-hal yang berdosa semakin tereliminir, semakin berkurang, dan buah-buah kebenaran semakin banyak, semakin nampak. Kita sudah lihat tadi bahwa cara membersihkannya ialah melalui firman Tuhan. Pengikut Yesus yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari, maka makin hari makin dapat menghasilkan buah yang banyak. Saudara-saudara, ranting yang tidak berbuah, kita sudah lihat tadi tidak segera dipotong. Tetapi oleh tukang kebun dia akan diangkat, dinaikkan sedikit supaya dapat udara yang banyak dan asupan sinar matahari yang lebih banyak, supaya mana tahu dia dapat berbuah. Demikian juga tidak jarang Tuhan mengangkat pandangan kita untuk tertuju padanya dan menaikkan hati kita untuk memandang pada Tuhan melalui suatu pergumulan, persoalan, penderitaan dan pendisiplinan. Ya tentu disiplin gereja juga. Terkadang juga melalui musibah, bencana, sakit penyakit, penjara, kejatuhan. Itu dapat dipakai oleh Tuhan menjadi cara Tuhan untuk mengangkat hati kita agar supaya mendapatkan lebih banyak pencerahan dari sinar anugerah Tuhan, agar kita bertobat, berubah, dan berbuah. Allah Bapa di sorga ingin kita berbuah banyak untuk dinikmatinya. Maka menjadi pertanyaan introspektif bagi kita semua saat ini ialah, apakah hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan? Apakah hidup kita telah menghasilkan buah-buah kebaikan yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain di sekitar kita? Sebab banyak orang lebih ingin menikmati daripada dinikmati. Seharusnya hidup dari para pengikut Yesus itu, hidup kita, saudara-saudara, menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati banyak orang, dan karena itu juga bisa dinikmati oleh Tuhan. Kita jangan hidup sekedar untuk menikmati. Kita harus mewujudkan kehidupan yang menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh Tuhan dan oleh orang-orang lain. Dalam pernikahan kita, apakah kita sebagai suami bisa dinikmati oleh istri? Apakah saudara sebagai istri bisa dinikmati oleh suami? Dinikmati akan cintanya, kasihnya, keramahannya, tutur katanya yang lembut, perhatiannya, dan lain sebagainya. Bisa enggak kita sebagai suami, istri menikmati itu dari kita? Kita sebagai istri, suami menikmati itu dari kita. Anak-anak menikmati itu dari orang tua. Orang tua menikmati itu dari anak-anak. Ya, contohnya banyak orang tua hanya mau menikmati anak-anak, apalagi kalau dia lagi masa pertumbuhan, lagi lucu-lucunya, orang tua sangat menikmati anaknya, lucu-lucunya, lagi masa pertumbuhan. Tapi giliran anak itu misalnya dia buang, maaf kata, dia berak-berak misalnya, mencret-mencret, nah orang tua sepertinya jadi sulit untuk menikmati. Merasa susah dan ada kalanya merasa kecewa, merasa marah. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi saudara-saudara, sehidupnya
Nah, seharusnya hidup para pengikut Yesus itu menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati. Begitu juga saudara-saudara dalam kita beribadah di gereja misalnya. Banyak orang Kristen bisa pergi ke gereja tetapi hanya untuk menikmati. Menikmati firman Tuhan, menikmati musik, menikmati lagu, dan lain-lain. Sehingga tidak jarang ada yang pernah jemaat berkata begini, "Siapa itu lagu-lagu itu, pendeta? Lagunya saya tidak tahu, itu sepertinya lagu dari nenek moyang yang sudah lama sekali. Karena itu saya tidak menyanyi tadi, karena saya tidak mengetahuinya dan terlebih lagi saya tidak menyukainya." Nah, benar bukankah kita datang ke ibadah, ke gereja untuk dinikmati juga oleh Tuhan, bukan hanya menikmati. Dan karena itu meski tidak suka, ya mari kita membuat menjadi suka dan menyanyikan dengan penuh sukacita sesuai dengan natur dari lagu itu. Seharusnya kalau kita ke gereja Tuhan menikmati penyembahan, seharusnya kalau kita ke gereja saudara-saudara, Tuhan menikmati penyembahan kita. Menikmati penyembahan dari hati kita yang sungguh. Tapi kalau dalam ibadah kita hanya buka-buka HP dan bermedsos, main Facebook, WA, dan lain sebagainya, bagaimana Tuhan bisa menikmati penyembahan kita? Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita itu selalu menikmati Allah, bukankah demikian? Kita menikmati kasih-Nya, menikmati kebaikannya, kita menikmati berkat-Nya, kita menikmati kuasanya, kemuliaannya, dan lain sebagainya. Tetapi jangan kita hanya mau menikmati Tuhan dan segala kebaikannya. Melainkan kita juga perlu untuk menjadi orang-orang yang menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati Allah. Allah juga mau menikmati kita, menikmati penyembahan kita, ketaatan kita, kebahagiaan kita, sukacita kita, dan kasih kita kepadanya dan sesama kita. Contohnya seperti ini saudara-saudara. Ya, di rumah kami memelihara ada 2 ekor anjing, 1 anjing kampung, 1 anjing Dalmatian, dan 1 ekor kucing, ya kucing ras, kucing Anggora. Pagi-pagi kalau saya memberi makan hewan-hewan peliharaan ini, dan ketika melihat mereka makan begitu lahap, saya sangat menikmati. Melihat mereka menikmati pemberian saya dengan penuh kegairahan, mereka nikmati, mereka menyantap makanan pemberian saya. Saya menatap mereka dengan senang, melihat mereka senang menikmati makanan pemberian saya. Tuhan juga begitu. Tuhan mau memberkati kita supaya kita menikmati berkat-Nya, tapi juga Dia mau menikmati kita yang menikmati berkat-Nya. Maka agar hidup kita dapat menghasilkan buah yang lebat untuk dinikmati oleh Allah, kita harus tekun belajar firman Tuhan dan menaatinya. Tekun saudara-saudara. Lalu ranting yang tidak menghasilkan buah di sini menunjuk pada kehidupan orang yang tidak beriman kepada Yesus. Sebagaimana ranting itu tidak menyerap sari makanan dari pokok anggurnya sehingga tidak menghasilkan buah. Demikian juga di dalam gereja ada orang-orang yang menjadi anggota gereja tetapi sesungguhnya tidak beriman kepada Yesus. Kristen tapi tidak beriman kepada Yesus. Nah, itulah mereka merasa beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Itulah yang disebut KTP, Kristen tanpa percaya atau Kristen tanpa pertobatan. Makanya kehidupan mereka tidak menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan sesama. Kemudian ranting yang tidak berbuah itu akan dibuang dan dibakar, kata firman Tuhan. Artinya saudara-saudara, orang-orang Kristen yang KTP itu adalah orang-orang yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu Tuhan juga tidak akan mengalirkan kehidupan kepada mereka, sehingga mereka, meski mereka hidup secara fisik, tetapi rohani mereka mati, hampa, tak ada harapan. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Tetapi juga ranting yang dibuang dan dibakar karena tidak menghasilkan buah di sini mengandung pengertian yang eskatologis. Maka kehidupan seorang murid yang lepas dari Yesus, yang dijalani di luar Kristus, tidaklah menghasilkan buah kasih dan buah roh lainnya yang dapat dinikmati Allah dan orang-orang lain itu.
itu bukanlah hidup yang sejati, melainkan hidup yang kering dan mati. Pengikut-pengikut Yesus yang berbuah, itu akan makin banyak berbuah. Sama seperti ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Maka yang setia itu akan makin setia, yang taat makin taat, yang banyak berbuat baik makin banyak berbuat baik, yang rajin beribadah akan makin rajin beribadah. Tetapi yang tidak percaya, yang tidak taat, yang tidak setia, yang tidak mengandalkan Tuhan, itu akan dipangkas oleh Tuhan. Sekarang penafsiran bagian yang ketiga, yaitu ayat 7 dan 8 yang berkata begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita lihat, kita pikirkan tafsirannya. Saudara-saudara, jika seorang tinggal di dalam Yesus, maka firman Yesus juga akan tinggal di dalam dia, dalam pikirannya dan hatinya. Itu juga berarti maka kehendak Yesus akan ada di dalam dirinya, sehingga akan mempengaruhi kehendaknya juga. Dan pada gilirannya, kehendaknya itu akan terdiri dari kehendak Yesus. Nah, ini akan terjadi pada para pengikut Yesus yang sungguh-sungguh memiliki hubungan intim dengan Yesus dan menjadikan firman-Nya sebagai standar dalam kehidupan, serta menjadikan firman-Nya sebagai pedoman dalam berpikir, bertutur, dan bertingkah laku. Dalam keadaan di mana firman Tuhan, kehendak Tuhan itu berkuasa atas hati dan pikiran seseorang, maka pasti kehendak atau keinginan yang muncul di dalam dirinya itu akan kompatibel, akan cocok, akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu tidak heran apapun yang dia minta itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Namun kita juga harus memikirkan bahwa karena sebagai manusia yang terbatas, keinginan kita pun bisa tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Maka kuasa firman Tuhan yang ada di dalam diri kita lah yang akan mengatur dan menyelaraskan keinginan-keinginan dalam diri kita, sehingga menjadi sejalan, selaras, kompatibel dengan keinginan, dengan kehendak Tuhan. Maka ketika permintaan kita dinaikkan, doa kita, permohonan kita ungkapkan kepada Tuhan, pasti permintaan itu dikabulkan. Mengapa? Ya karena memang selaras dengan kehendak Tuhan, maka pasti dikabulkan oleh Tuhan. Dan itu yang akan menjadi buah-buah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, doa sesungguhnya bukanlah memohon kehendak kita terjadi. Doa adalah memohon kehendak Tuhan terjadi. Maka tatkala doa-doa kita yang merefleksikan kehendak Tuhan itu terkabulkan, itulah buah-buah yang dihasilkan dari hidup kita. Dan ketika kita hidup, dan hidup kita itu menghasilkan buah-buah kebenaran dan kebaikan, disitulah Allah dimuliakan. Mari kita lihat sekarang penerapan dari penafsiran ini. Menjadi pertanyaan introspektif bagi kita, bagaimana dengan doa-doa kita selama ini? Apakah kita sudah berdoa memohon agar Tuhan mengaruniakan kita kerinduan dan ketekunan untuk beribadah? Kerinduan dan ketekunan untuk mendengar dan belajar firman dengan tekun? Apakah kita sudah berdoa memohon kepada Tuhan agar supaya diberikan kepada kita ketekunan untuk berbuat baik, bahkan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita? Pernah kita berdoa seperti itu? Pernahkah kita doakan kerinduan dan ketekunan untuk berdiakonia? Kerinduan dan ketekunan untuk menolong orang miskin? Kerinduan dan ketekunan untuk sabar, kemampuan untuk mengendalikan emosi. Pernahkah kita mendoakan hal-hal ini, saudara? Pernahkah kita berdoa memohon kemampuan dari Tuhan diberikan kepada kita supaya kita sanggup untuk mengasihi dan mengampuni, dan lain-lain sebagainya? Ataukah doa-doa kita selama ini hanya berputar-putar pada soal permohonan untuk diberkati, dilindungi, dipelihara, diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan, dicukupkan dalam kebutuhan? Maka belajar dari firman Tuhan ini
Marilah kita mulai dan terus bertumbuh dalam doa-doa kita dengan mendoakan agar kita makin dimampukan Tuhan untuk berubah, untuk mau menolong orang, dan untuk mewujudkan buah-buah roh dalam hidup kita. Doakan itu. Nah, saudara-saudara, sampai di sini kita sudah melihat, kita sudah memikirkan tafsiran dan penerapannya atas Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Maka dari keseluruhan pemikiran, penafsiran yang saya sudah deskripsikan tadi, saya mau melihat benang merah dari keseluruhan pemikiran itu. Saudara-saudara, teks firman Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini mengiaskan Allah sebagai tukang kebun anggur yang telah membuat kebun anggurnya di dunia ini, yaitu gereja. Pokok anggurnya ialah Yesus yang adalah kepala gereja. Dan ranting-rantingnya ialah kita, orang-orang percaya. Sang tukang kebun menyiangi atau membersihkan senantiasa semua pohon anggur di kebunnya. Mengapa? Yaitu supaya setiap ranting berbuah banyak. Tuhan menyiangi, membersihkan kita dengan firman-Nya. Mengapa? Supaya berbuah banyak. Tukang kebun yang baik akan bekerja sebaik-baiknya untuk membuat pohon anggur berbuah, bahkan berbuah lebat. Sang tukang kebun ingin sekali menikmati buah anggur yang manis dari kebun anggurnya. Buah apa yang ingin dinikmatinya? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, keramahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Inilah buah roh. Dan inilah yang Tuhan ingin lihat di dalam diri kita, saudara. Dan seperti tukang kebun yang hati-hati sekali, ia akan memangkas dan memotong apa saja yang menjadi halangan untuk kita mengeluarkan buah-buah itu. Tapi ingat, ranting tidak dapat membuat dan menghasilkan buah sendiri. Karena itu, Yesus tidak menyuruh kita berbuah. Lalu apa yang disuruhnya kepada kita? Tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Orang yang tetap tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia akan berbuah banyak, kata Yesus. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Saudara-saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang tinggal di dalam Yesus, yang bersekutu dengan Yesus, dan yang selalu dibersihkan dengan firman Tuhan, sehingga menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Itu benang merahnya. Sekarang mari kita lihat ada dua implikasi yang saya mau sampaikan secara singkat. Paling tidak dari pemahaman yang sudah saya deskripsikan tadi, ada dua hal yang menjadi implikasi untuk didalami selanjutnya. Namun dua hal yang menjadi implikasi untuk didalami selanjutnya ini saya hanya akan membicarakannya secara singkat saja saat ini karena waktu yang terbatas. Mungkin di lain kesempatan dua hal ini dapat dielaborasi secara lebih luas dan dalam. Apa dua hal itu? Yang pertama, gereja harus mewujudkan persekutuan atau koinonia yang sejati dengan Kristus. Persekutuan sejati itu mencakup dua hal. Ibadah-ibadahnya haruslah sungguh-sungguh merefleksikan hubungan yang intim Kristus dengan jemaat, di mana di dalamnya jemaat merasakan kehadiran Kristus, lalu meresponnya dengan penyembahan dan puji-pujian, serta membuka hatinya untuk menerima pengajaran firman, serta menaruh harap dan hidup di dalam doa padanya. Ibadah yang merefleksikan hubungan yang intim antara Kristus dengan jemaat itu tidaklah dapat diformulasikan secara teknis dalam suatu atau beberapa bentuk model atau tata ibadah. Namun, dari pengalaman saya, saudara-saudara, ibadah dengan musik yang keras dan suara kantoria yang dominan sepertinya lebih menampilkan tontonan hiburan daripada menciptakan suasana kondusif akan keintiman hubungan Kristus dan jemaat. Secara pribadi, ini saya secara pribadi,
Saya lebih dapat menghayati keintiman hubungan Kristus dan jemaat melalui lagu-lagu himne yang dituntun dengan alunan musik pelan tanpa style, dan prokantor atau kantoria yang menuntun jemaat bernyanyi namun suaranya tidak lebih dominan dari jemaat, daripada iringan musik lengkap band atau keyboard tunggal dengan style musiknya yang ramai itu bersama prokantor atau kantoria dengan suara indahnya yang begitu dominan, yang lebih bernuansa entertainment atau hiburan. Ini dari segi musik. Dari segi tata ibadahnya, liturginya, kita perlu mempertahankan bentuk-bentuk tata ibadah gereja reformasi seperti yang telah kita gunakan selama ini. Namun, perlu juga bagi kita untuk melakukan secara kreatif perumusan-perumusan kembali, redaksi-redaksi, rumusan-rumusan kata dan kalimat dalam setiap unsur tata ibadah itu. Yang tentu meski diganti-ganti secara kreatif, harus tetap teologis alkitabiah. Dalam pengalaman saya secara pribadi, kita memang membutuhkan ibadah-ibadah kreatif. Tetapi jujur saja, tidak jarang ibadah-ibadah kreatif yang dilaksanakan di banyak tempat, yang juga sering disebut KPI atau KKR, lebih cenderung menuntun jemaat mendapatkan hiburan melalui musik dan lagu daripada menikmati kehadiran Tuhan. Kedua, saudara-saudara, persekutuan yang dibicarakan di sini juga menyangkut aspek persekutuan hidup bersama warga gereja secara jemaat, secara kolom, dan persekutuan itu harus mewujudkan suatu model kehidupan yang diwarnai dengan kasih dan persaudaraan. Sebab di mana kasih dan persaudaraan itu nampak, di sana Tuhan hadir. Dan di mana Tuhan hadir, maka Dia akan berperan sebagai tukang kebun yang akan terus membersihkan kita. Dan dengan demikian, kita tinggal di dalam Dia, terus dibersihkan, disucikan, ditumbuhkan dalam kekudusan, maka makin hari akan makin menghasilkan buah-buah yang banyak. Sekarang implikasi yang kedua. Saudara-saudara, karena firman Tuhan merupakan instrumen yang dipakai Allah untuk membersihkan ranting-ranting yang berbuah agar berbuah lebih banyak, untuk menumbuhkan orang percaya dalam kesucian agar dapat berbuah lebih banyak. Ini menunjukkan peran sentral dari pemberitaan firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan itu begitu sentral dan instrumental? Yaitu karena firman Tuhan membawa kita kepada Yesus, tetapi juga membawa Yesus kepada kita. Untuk kita percaya padanya, beriman padanya, dan untuk kita hidup menurut ajaran-ajarannya. Iman yang bertumbuh dan kehidupan yang dibentuk oleh pengajaran firman-lah yang membawa kehidupan yang sehat secara rohani kepada kita, yang adalah gereja ini. Sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah yang banyak. Maka pemberitaan firman merupakan tugas utama gereja. Hal ini tentu membawa pada kita, atau membawa kita pada pemikiran tentang bagaimana pemberitaan firman yang seharusnya dilakukan oleh gereja. Dari pengamatan dan pengalaman saya, saudara-saudara, pemberitaan firman atau khotbah yang seharusnya diberitakan oleh gereja itu ialah khotbah yang ekspositori, atau juga ada yang menyebutnya khotbah eksposisi. Khotbah eksposisi adalah khotbah yang mengeluarkan dan menyampaikan pesan-pesan yang terkandung di dalam teks Alkitab, yang adalah firman Allah, kepada penerima atau kepada pembaca pertama dari teks itu, untuk kemudian dibahasakan kembali kepada pendengar firman itu di zaman kini. Khotbah eksposisi biasanya dibicarakan sebagai antitesis atau lawan atau kebalikan dari khotbah yang namanya khotbah tematis.
Khotbah tematis ialah khotbah yang mengulas suatu tema yang ingin dibahas oleh pengkhotbah. Ya, misalnya tema tentang doa, keadilan, kasih, kekudusan, keluarga bahagia, dan lain-lain. Setelah menentukan tema, lalu pengkhotbah kemudian biasanya menyusun sejumlah ayat, yang memilih ayat-ayat dari Alkitab, entah dari kitab apa saja, dan menyusunnya, serta menggabungkannya menjadi dasar yang akan mendukung tema yang dibahas olehnya, baru kemudian melakukan penguraian secara sistematis berdasarkan susunan ayat-ayat itu. Khotbah seperti ini biasanya khotbah yang memanfaatkan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pikiran pengkhotbah. Jadi dalam khotbah tematis, pikiran pengkhotbah itu dimasukkan ke dalam Alkitab. Karena itu khotbah tematis dapat dikatakan sebagai khotbah yang melayani pengkhotbah. Ya, dalam istilah teknis di bidang biblika teologis, ada sebuah model penafsiran yang disebut sebagai eisegesis. Eisegesis itu ialah memasukkan pikiran penafsir pada teks Alkitab, yang seharusnya pikiran yang ada di balik dari teks Alkitab itu dikeluarkan dan dimasukkan dalam pikiran pengkhotbah itu atau penafsir itu yang seharusnya. Dalam khotbah eksposisi, pikiran Allah yang terkandung di dalam Alkitab dikeluarkan oleh pengkhotbah dan disampaikan kepada jemaat. Karena itu khotbah eksposisi adalah khotbah yang melayani firman. Nah, dalam gereja kita, Gereja Masih Injili di Minasa, memang pemberitaan firman khotbah minggu menggunakan pola tematis yang ditetapkan oleh pimpinan gereja. Namun, tema itu diangkat dan dibicarakan atau dibahas dalam kerangka eksposisi perikop, tanpa mencomot dan mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai tempat di Alkitab. Ya, jadi boleh saja sebenarnya sebuah khotbah dikemas dalam satu tema, tetapi tema itu harus merupakan hasil dari eksposisi. Pesan-pesan dari teks itu dieksposisi, diekspos, dikeluarkan. Pikiran-pikiran Allah, kebenaran-kebenaran firman yang terbungkus di balik teks itu dikeluarkan, baru disimpulkan, oh berarti perikop ini bicara tentang apa. Itu yang menjadi tema, dan itu yang dilakukan oleh gereja kita. Jadi khotbah-khotbah gereja kita pada hakikatnya adalah khotbah yang ekspositori atau eksposisi. Khotbah seperti inilah yang mengekspos firman yang berkuasa itu dalam membuat jemaat berubah dan berbuah. Khotbah seperti inilah yang perlu diterapkan oleh semua pemberita firman. Namun, saya tidak bermaksud mengurung pola teknis khotbah hanya pada pola eksposisi. Pada akhirnya, saya harus mengakui peran Roh Kudus dalam diri seorang pengkhotbah. Ini yang paling penting. Maka seorang pengkhotbah itu betul-betul harus hidup dalam pertobatan dan pimpinan kuasa Roh Kudus, agar dalam persiapan dan penyampaian khotbah, Roh Kudus benar-benar berkuasa atasnya untuk membawa jemaat berubah dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Itu dua implikasi yang saya deskripsikan secara ringkas, dan yang saya katakan tadi mungkin dapat kita bahas secara lebih dalam dan luas pada lain kesempatan. Sekarang saya tiba pada penutup. Saudara-saudara, sesungguhnya tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi sebuah gereja bisa menjadi sehat jika terus tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalamnya, agar terus dibersihkan dan dihidupkan oleh firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bimbingan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus kepada kami dalam memikirkan firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kiranya apa yang kami bahas dan kami pikirkan bersama ini boleh menjadi berkat bagi kami secara pribadi, tetapi juga
dalam kami sebagai pelayan Tuhan yang Tuhan embankan tugas pemberitaan firman. Maka pembahasan atau pengkajian Alkitab pada saat ini kiranya boleh memberkati kami untuk mempersiapkan khotbah firman yang hendak kami beritakan di minggu pertama bulan Februari ini, mulai dari tanggal 5 dan seterusnya, 6 hari ke depan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Hamba mohon urapilah hamba-hambamu di gereja Masjid Injil di Minahasa dan bahkan di mana saja yang memberi diri dan memberi hati untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya roh hikmat dan pengetahuan yang dari urapan kuasa Roh Kudus dikaruniakan dengan limpah kepada mereka, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa jemaat pada pertumbuhan yang sehat sebagai gereja, sebagai orang percaya, sehingga hidupnya baik sebagai pribadi maupun sebagai satu persekutuan orang percaya yang adalah gereja dapat menghasilkan buah-buah yang lebat untuk dinikmati Tuhan, dinikmati oleh banyak orang, dan dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara pengkajian Alkitab kita di saat ini. Nanti kita berjumpa pada kesempatan yang berikut. Shalom, damai di hati, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.